Ini pertarungan antara Ujang Bustami dengan Bos Fafan Jember, antara Cirebon Jember. Kira-kira menang mana? Nah, kalau melihat sejarah ulama itu Cirebon terkenal, kurang terkenal. Masalahnya Cirebon itu memiliki keterkenalan dari ulama-ulama lokalnya dulu masih banyak yang hebat-hebat. Pondok-pondoknya jelas kualitas. Tapi kalau ngomong pertarungan Bos Fafan dengan Ujang Bustami, masih menang Ujang Bustami. Hadir Gus nyimak, ya ya ya. Lanjut Mbah, ya. Lanjut. Malang hadir, ya. Kenapa bisa menang Ujang? Siapa? Bos Fafan. Sama-sama bos. Nah, jadi bosnya sama-sama bos sama bus. Lah bos Fafan pakai julukan surat Al-Hujurat. Bos itu semaunya sendiri, huruf S-nya nggak peduli orang lain. Lah bus itu ngedebus cerita aja. Jadi inisiatif yang terlalu tinggi, tulul amal, tapi juga tidak menerima pendapat orang lain. Nah ini sama-sama tidak menerima pendapat, tapi lebih berani yang nekat. Jadi orang nekat itu bisa entah kerasukan gaib, entah gaib dari mana, itu gaib menurut logika sendiri, atau gaib kebenaran, entah hitam putihnya saya nggak perlu cerita, tapi lebih berani yang pakai bahasa bos, julukan bos. Sama-sama julukan ini. Bustami, bus dengan bos. Wa jalul lafdi dalilan alal makna obikosdi. Allah menunjukkan makna yang disengaja. Fafan, fa itu keinginan, fa itu keinginan. Jadi ini hanya mengejar keinginan yang diperhitungkan. Lah Ujang, U itu angan-angan, J-nya keinginannya sendiri, NG-nya itu muter-muter, ngarang. Jadi bukan ahli fight, ahli petarung asli. Ini kalau bukan settingan, bagus ini. Asal bukan settingan. Jadi saya ngelihat YouTube tadi, lagi tongkrong ya, lihat YouTube pengen ketawa. Bos Fafan menantang Ujang Bustami, mana? Kang Ujang ditantang Bos Fafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada request untuk saya menanggapi videonya Bos Fafan yang menantang. Pertama saya sampaikan bahwasanya saya tidak akan bilang Fafan ini nantang Ujang Bustami. Kenapa? Karena saya mengerti ada satu kaidah. Lazimul qauli laisa bil qauli. Jadi konsekuensi dari ucapan seseorang itu tidak boleh kita anggap itu adalah ucapan dia. Memang Wah, itu prinsipnya. Jadi jangan menganggap ucapan dia itu satu pendapat dia, itu bukan. Pakai kaidah usul. Usul pendapatnya. Itu jubirnya Ujang yang kayak ahli kitab itu. Jadi lucu bro, pertarungannya lucu. Jadi jangan ngomong antara Ujang itu bukan masalah menganggap Fafan itu menantang dan bagaimana, nggak perlu. Intinya gini, tauhid dan hikmah dan apapun itu kan keputusan manusia kepada sang pencipta dengan petunjuk ilmu itu sendiri. Itu tauhid. Lah, tauhid itu penyimpangannya juga menghasilkan. Jadi semua tauhid atau hikmah atau apa yang menyimpang,
yang over itu juga menghasilkan energi. Kalau lurus itu menghasilkan energi positif. Kalau menyimpang tercampur energi negatif. Lah, dari nama ini kalau kita melihat kaidah tata bahasa dari tauhid atau teologi atau ilmu hikmah atau apapun, itu tergantung kalam. Jadi keputusan kata-kata. Makanya yang biasa membela Ujang Ujang Bustami itu membuat pandangan atau kata-kata kaidah, satu bentuk pandangan yang pandangannya seperti tadi. Jadi tidak menganggap Ujang Bustami, Bos Fafan itu menantang Ujang Bustami. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada request untuk saya menanggapi videonya Bos Fafan yang menantang-nantang. Pertama saya sampaikan bahwasanya saya tidak akan bilang Fafan ini nantang Ujang Bustami. Kenapa? Karena saya mengerti ada satu kaidah. Lazimul qauli laisa bil qauli. Sesuainya Jadi, pendapat dari ucapan pembicaraan tidak boleh kita anggap itu adalah ucapan dia. Memang Fafan ini berkuar-kuar menantang semua yang mendatangi dukun santet itu untuk membuktikan keasliannya. Tapi dia tidak nyebut nama Kang Ujang. Saya tidak akan bilang dia menantang Kang Ujang. Saya jadi goblok kalau saya bilang dia nantang Kang Ujang. Kenapa? Karena al-hukmu alal mar'i la yajuzu ayyakuna bilazimil qauli bal la budda ayyakuna bil qauli. Kalau kita ingin menghukumi seseorang, harus kita fix dengan apa yang dia ucapkan, bukan konsekuensi atau cakupan dari ucapannya. Kenapa? Kan bisa saja kalau kita bilang, kamu nantang Kang Ujang ya? Bisa aja Fafan bilang, saya nggak nantang Kang Ujang. Saya hanya bilang semua dukun santet, semua itu nggak mesti semuanya. Biasa aja ada pengecualian. Bisa begitu. Nah, ini kan berbelit-belit. Ini tengah-tengahnya saya. Kalau memang Ujang hebat, sakti, ahli hikmah, saya tantang. Enak kan? Wow. Gimana pemahaman Anda tentang hikmah? Jadi nggak usah bertele-tele tentang kitab. Boleh kita adu argumen tentang kitab. Boleh kita menunjukkan kesaktian. Saya tantang. Wow. Fair ini. Saya menantang Bustami. Ujang Bustami. Dan fair lagi, saya menantang Bos Fafan Jember. Wow. Kalau berani komen, saya datangi. Atau dia mendatangi saya. Jadi nggak usah berbelit-belit. Ad-dunya mahalul kidr. Jadi dunia itu tempatnya pusing, muter-muter. Ini kan orang cari uang muter-muter. Nggak gentleman. Duduk bersama dia. Bahas kitab oke. Mau bahas apa oke. Wow. Bahas pengetahuan model apa oke. Saya tantang. Nggak usah bertele-tele bro. Apa takutnya? Orang-orang hebat dulu saling adu ilmu, tapi tidak saling membunuh. Saya tantang. Mau di umum, di lapangan terbuka, atau dimanapun. Ilmu Anda sampai dari mana? Saya tantang. Jangan berkoar-koar ilmu, ini berbahaya ini. Iya. Lu yang kayak gitu aja berani berkoar-koar, alasan mengusir santet apa aja. Santet itu sudah mulai sihir itu sudah mulai zamannya Nabi Sulaiman, itu sudah disembunyikan oleh Nabi Sulaiman, tapi muncul lagi. Sihir itu, santet sihir itu kata-kata dari tipu daya, sahara. Jadi tipu daya, itu pola manusia aja. Justru orang yang membuat opini-opini ini, kalau menurut kamus kitab, sahara itu tipu daya. Mereka itu berputar-putar menipu. Apa sih untungnya? Cari makan kan? Udah Ki Sabdo siapa? Ustadz Danu saya tantang. Ini fair, individu.
Saya nantang Kiyoshi, nantang Ustadz Danu, siapa aja. Paranormal, Joko Bodo saya tantang udah. Tapi dengan pengetahuan tolong diterangkan di depan umum tentang hikmah, tentang karomah, tentang makrifat, tentang apa saja, tentang tauhid, dan kemudian belajar mewujudkan ilmu yang real. Saya tantang Gus Idris, saya tantang Ki Sambung Roso, juga saya tantang yang kerisnya pakai, membawanya pakai teleler. Iya, saya itu menantang itu bukan hanya dukun. Saya menantang bukan hanya dukun. Saya paling berani. Kalau memang Anda orang hebat, Indonesia itu orang berani yang bisa main gaib. Nggak usah cocotnya membasmi santet atau ini itu. Kamu tahu nggak? Birokrasi itu sekarang berkomplot membentuk pilihan bupati dan berkomplot untuk membagi-bagi proyek, berkomplot untuk MOU. Rakyat di mana? Lu kayak orang zaman dulu aja, belum berpendidikan, ngomong santet, ngomong itu. Lu ngomong kitab hanya untuk kedok dan untuk nutupin aja. Lu pengecut. Saya tantang orang sesakti se-Indonesia. Ayo kita duduk bareng. Kita selesaikan negara ini. Kita lomba-lomba untuk mewujudkan di depan umum. Ngapain kita takut? Kita nggak ada urusan dengan negara. Kita urusannya adalah bangsa Indonesia. Hei, lu pengecut-pengecut. Walaupun kiai yang sakti masih ada wali, saya tantang. Beneran. Kalau memang ada wali loh, kaidah wali itu saya tantang, beneran. Saya itu nggak tanggung-tanggung. Saya tantang untuk bermain mengacaukan negara karena negara ini sudah digadekan oleh kelompok-kelompok. Walaupun partainya Islam sekali, saya tidak percaya. Satu Indonesia, masalah Pilbub dan itu adalah kontrak politik. Jadi seperti kemarin oposisi dan apa saja pertarungannya itu settingan, ibarat settingan agar dapat kursi dan tempat saja.